Kebanyakan kan para kiai atau yang lain itu kan istrinya lebih dari satu. Nah, maaf ini ya, agak ekstrim juga ya. Dengan alasan itba Rasul lebih dari satu katanya gitu. Lah, apakah ini termasuk mempunyai istri lebih dari satu itu termasuk meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Gus Baha juga Prof. Quraisy Shihab yang saya hormati. Perkenalkan saya Uswatun Hasanah dari Magelang, ibu rumah tangga biasa ya Pak ya. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa bertemu langsung dengan Gus Baha juga Quraisy Shihab ya. Profesor Quraisy Shihab. Nggak sia-sia tadi saya dari Magelang berangkat jam 7 sampai sini alhamdulillah nih. Syukur alhamdulillah saya bisa ada kesempatan tuh bertanya langsung ya. Langsung aja pertanyaan dua mau ketemu ya. Pertanyaan yang pertama, dalam Al-Quran itu ada kata-kata, ada ayat la yamassuhu illal mutahharun. La mutahharun di sini ada yang mengatakan suci tidak hanya hadas besar aja. Misalnya pegang Al-Quran. Loh, wes ngentot kok maca Quran, saya tegur gitu. Saya mesti ke suci artine, ora popo, katanya gini lah. Ini apakah ini termasuk meneladani Rasulullah? Nah, ini pertanyaan saya, ini yang pertama. Apakah suci di sini harus hadas besar, hadas kecil, atau cukup hadas kecil aja gitu? Terus yang kedua, maaf ini ya, kebanyakan kan para kiai atau yang lain itu kan istrinya lebih dari satu. Maaf ini ya, agak ekstrim juga ya. Dengan alasan itba Rasul lebih dari satu katanya gitu. Lah, apakah ini termasuk mempunyai istri lebih dari satu itu termasuk meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Gitu ya. Saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami catat Ibu. Selanjutnya kita mohonkan yang ya, 3 nggak apa-apa tapi pendek-pendek ya, silakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dewi, istri dari Bapak Thoriqul Huda dari Fakultas MIPA. Begini, Al-Quran agar tidak datar, itu kan katanya Al-Quran bisa menjadi asyifa, petunjuk, solusi dari semua persoalan hidup kita. Itu caranya bagaimana? Karena kebetulan saya memang dari sama seperti Gus yang di Solo tadi, orang biasa bukan dari pondok. Dulu saya pernah punya persoalan kesehatan, saraf kejepit. Kemudian saya membuka Al-Quran dengan acak. Sebelumnya saya sholat taubat. Kemudian saya buka ketemu surat Asy-Syu'ara ayat 19. Yang artinya ketika kamu marah segera memberi maaf. Dan waktu itu saya bingung. Orang saya minta asyifa kok jawabannya seperti itu gitu. Ini implementasinya bagaimana? Tapi saya hanya menzikirkan ayat yang saya dapat itu sampai kurang lebih 2 minggu Allah memberikan saya petunjuk. Saya diberikan persoalan anak, persoalan suami. Ini loh ketika kamu marah, kamu harus segera memberi maaf. Dan ketika saya kurang lebih 2 bulan memperbaiki diri, saya tidak pernah marah. Alhamdulillah Allah ridho, saya sembuh dari saraf kejepit. Dan terus saya saya keterusan membuka Al-Quran ketika saya punya persoalan apapun. Bahkan ketika saya ada persoalan dengan suami, saya membuka Quran secara acak, kemudian saya menemukan surat Al-Hajj ayat 19. Inilah 2 golongan mukmin dan kafir yang bertengkar. Saya lanjutkan ya. Mereka bertengkar tentang Tuhan mereka. Bagi orang-orang yang kufur dibuatkan pakaian dari api neraka
ke atas kepala mereka akan disiramkan air yang mendidih. Sewaktu saya dapat ayat itu tuh saya langsung makjeleb gitu. Saya nangis, ya Allah, ini yang kafir siapa? Tapi di situ saya pokoknya, oh semuanya saya yang salah. Saya yang harus memperbaiki diri. Nah kebetulan kurang lebih 1 minggu suami itu sering lihat YouTube Gus Baha. Alhamdulillah tiba-tiba cerita, Bun, saya dengar Gus Baha tuh intinya ada begini. Jadi saya, loh itu sama seperti ilmu yang saya dapatkan. Cuman beda orang, ternyata kita mendapatkan ilmu tapi beda-beda gitu. Nah ternyata saya merasakan bahwa Al-Quran itu bisa menjadi asyifa, bisa menjadi petunjuk persoalan saya. Nah apakah pertanyaan saya itu, apakah cara ini betul, benar? Kalau untuk orang awam di sini, kalau kayak Prof. Kurai sama Gus Baha kan ahlinya gitu, ahli tafsir gitu kan, mudah gitu menghadapi persoalan. Kalau orang awam seperti kita, bagaimana biar kita itu hidup tetap tenang ketika menghadapi persoalan, bahagia menghadapi persoalan. Mungkin begitu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Dewi. Sekalian satu lagi Ibu yang pakai jilbab hitam ya. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika tadi saya tidak salah dengar ya, bahwa Prof. Quraisy mengatakan bahwa Rasulullah penjelmaan Al-Quran begitu. Nah, yang hanya Mohon sedikit maaf, yang Ibu, saya nama Bu. Mohon Oh, maaf, nama saya Lis dari Magelang. Oke, Lis, Ya, Lis, ya. ya. Nah, yang sedikit saya pahami, hanya sedikit saja, yaitu kalau Al-Quran itu kan kalamullah ya. Terus kalau Rasul itu adalah penciptaannya. Nah, apakah penjelmaan ini dikatakan sepenuhnya atau mutlak, atau sebagian saja, atau yang seperti apa penjelmaannya ini? Nah, itu saja yang ingin saya tanyakan. Mohon maaf sebelumnya. Jazakallah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Saya ulang Gus Baha dan Prof. Quraisy. Yang pertama Ibu tadi dari Magelang menanyakan terkait dengan ayat la yamassuhul Quran illal mutahharun. Kemudian yang kedua dengan argumen ittiba Rasul istrinya lebih dari satu. Itu gimana Gus tadi? Itu yang kedua. Apa ittiba Rasul itu seperti apa? Kira seperti itu. Kemudian yang dari Bu Dewi tadi terkait dengan apakah tafsir Al-Quran sebagai asyifa itu seperti apa? Kira-kira gitu. Kemudian yang ketiga terkait dengan tadi Rasul sebagai penjelmaan Al-Quran. Ya, penjelmaan ya tadi. Ya, kita mohonkan Prof. Quraisy atau Gus Baha dulu. Ya. Kedua. Ya, monggo. Ya. Ini jawab yang kok tadi kok tersangkanya hanya kiai, rata-rata kiai itu istrinya. itu selera lelaki bukan selera kiai itu. Karena itu di Arab itu banyak yang enggak kiai, istrinya juga. Begini ya, jadi tadi seperti yang dikatakan, ini agak serius, tapi ini bisa menjawab semuanya. Agak saja, bukan serius banget, tapi agak serius, tapi bisa menjawab semuanya. Begini, ini saya hafalkan bukan berarti saya pinter, enggak. Memang ini konstitusi keilmuan, jadi saya hafalkan. Dalam kitab Sayyid Muhammad, termasuk ulama modern yang barusan wafat, beliau kenal sekali sama Sayyid Muhammad bin Alawi. Dalam kitab Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus. Nanti ini kelihatan semua bisa menjawab. Wa kanat sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu yat'amu ma yajiduhu fi ardi wa yalbasu ma yajiduhu wa yarkabu ma yajiduhu. Terus di situ disimpulkan famanis ta'mala syai'an ya, atau famanis ta'mala ma yajiduhu fi ardi fa huwa al-muttabi' lis sunnah.
Kama annahu hajjal baita min madinati nafsi. Faman hajjal baita min madinati nafsi fahuwa al-muttabi' li sunnah. Nah, begini nanti ini menjadi konstruksi utuh ilmu tafsir. Nanti setelah ngaji ini Pak Rektor sah jadi kiai karena ini sudah cukup lah untuk jadi kiai. Syaratnya jangan jejer saya. Nyari ibu-ibu atau mak-mak yang jadi korban latihannya, tapi jangan saya. Begini misalnya tasaddaqa Rasulullah bidinarin. Nabi tentu zaman itu adanya dinar, enggak ada rupiah, enggak ada dolar. Itu zaman itu Imam Syafi'i langsung digenti, bisa manen pakai alat tukar. Sehingga ketika kita sedekah pakai rupiah, itu juga niru Nabi ketika beliau pakai dinar atau dirham. Karena sama-sama ini alat apa? Tukar. Tasaddaqa Rasulullah bisa'in min tamrin, tasaddaqa Rasulullah bisa'in min aqid. Nabi sedekah pakai kurma. Sudah kita ganti saja pakai makanan pokok sehingga kita sedekah pakai apa? Beras. Sebab itu kata Imam Syafi'i, yang wajib dizakati apa? Ya kuti ahlil balad. Bukan niru nas yang zaman Nabi. Nabi zaman Nabi ya yang disebut ya makanan-makanan Arab. Tapi semua ulama sepakat beras itu harus zakat. Karena ini kuti ahlil balad. Padahal Nabi gak pernah menzakati apa? Beras. Nabi karena posisi di Madinah, mikotnya dari Dzul Khulaifah yang sekarang disebut Bir Ali itu. Tapi orang Mekah meskipun ikut Nabi, mikotnya misalnya kamu sedang di Mekah, ya mikotnya ke Tanim atau ke Jirona, atau orang Mekah sendiri nafsu Makkah di bab haji. Intinya itu tidak karena memaksakan ikut Nabi, terus orang Mekah mikotnya dari mana? Bir Ali. Jadi hal-hal seperti ini itu di ranah ilmu tafsir sudah lazim. Nah begitu juga tentang poligami, saya sering cerita, kalau kamu tidak berani poligami, jangan lalu nggak tahu logika poligami. Saya termasuk umat yang saya yakin husnudzon dicintai Rasulullah SAW. Karena saya itu sinau lama, bukan ingin jadi rektor, bukan, memang sinau untuk sinau. Juga nggak ingin jadi ketua MUI, ya enggak, sinau untuk sinau. Saya itu kalau di rumah, niru Pak Kures, bikin teh sendiri, bikin kopi sendiri, karena saya ingin nggak terlalu dihormati. Saya tuh kesini tadi ya sama anak saya, pokoknya saya seneng hidup kayak umumnya orang. Begini, kalau Anda tidak berani poligami atau suka poligami, Nabi itu oke sebagai percontohan, tapi sadarlah kamu itu tidak Nabi. Begini, saya sering bilang begini, Nabi itu orang baik. Berarti kalau punya istri satu, membentuk orang menjadi baik. Kalau membentuk orang baik satu baik, bentuk dua ya lebih baik, bentuk tiga lebih baik. Kebalikannya kita, atau kamu lah kalau bahasa kasarnya itu. Satu istri saja kamu bentuk dari baik menjadi tidak baik. Lah kalau dua malah kayak apa? Kalau tiga malah kayak gitu aja. Jadi fikihnya kadang-kadang orang baik itu nggak bisa ditiru karena tadi nolong orang baik satu baik, nolong dua lebih baik, nolong tiga. Tentu Nabi hubungannya dengan istrinya posisi yang membentuk, yang nolong, yang menjadikan solihah, yang menjadikan lebih baik. Tapi Pak ini apa ada jaminan seperti itu? Tapi ya jangan bilang, kalau gitu gak usah poligami, jangan. Wajah-wajah gini kan riskan yang lebih buruk misalnya. Ya sudah begitu saja. Ya, jadi menurut saya itu makanya ini pentingnya fikih. Ada illatul hukmi. Ada logika apa? Jadi makanya ketika saya bilang orang yang suka humanisme, jangan terus anti perang. Meskipun kita nggak suka perang, suka damai. Saya Pak Kures suka damai, tapi jangan anti perang. Karena apa? Andai kan zaman kita dijajah kolonial Belanda, Jepang, terus kemudian kita bilang perang itu haram. Terus sama Londo, monggo, derekaken. Ketemu Jepang, monggo, kan ini lucu. Artinya gini, cerita-cerita perang Nabi itu secara akademik ada konteksnya. Yaitu mempertahankan apa? Tapi jangan karena Nabi pernah perang, pokoknya yang benar itu perang. Damai itu tidak ada hadisnya. Yang nggak ada itu bacaan kamu, bukan hadisnya. Ya jadi kira-kira gitu. Jadi yang wilayah Mas'ulil Mutahharun tadi saya sudah mandatkan ke rektor, itu wilayah sensitif. Ada yang bilang ini urusan NU dan MZU kata Pak Rektor. Ya lagi-lagi itu urusan tafsir ya. Wilayah Mas'ulil Mutahharun itu tidak boleh megang mushaf kecuali yang suci. Nah tentu konsensus banyak ulama suci itu ya bisa suci dari hadas besar, hadas kecil, bahkan suci dari hati-hati yang kotor. Tapi ada yang bilang sekedar Islam itu sudah bukti suci. Itu wilayah-wilayah tafsir, tapi tetap saja tafsir ini tidak menggantikan teks yang ada di Al-Quran. Misalnya begini, saya sudah nggak punya hadas besar, nggak punya hadas kecil. Tapi terus saya megang Quran, pas saya sedang marah sama Anda. Mungkin Allah juga nggak suka. Karena saya baca, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ingatnya kamu, min syarri ma khalaq itu kamu.
Saya berlindung dari Allah, dari makhluk-makhluk terjelek, karena sedang marah. Makanya kalau sedang marah sama istri, jangan baca surat itu. Pasti min syarri ma khalaq, oh yang di rumah itu. Gitu. Sebab itu ngendikane Nabi ini, Pak Quraisy pasti hafal hadis itu. Iqra'ul Qur'an ma'talafat qulubukum. Kamu baca Quran ketika hati kamu itu stabil. Karena kalau tidak stabil, aduh wah ya musuh kamu. Min syarri ma khalaq, istri kamu itu kan terus korbannya banyak. Pokoknya kalau sedang tidak baik-baik saja, tidak usah baca Quran dulu. Waras dulu, baru baca Quran. Ya kira-kira gitu. Nanti yang edisi yang lebih waras Pak Quraisy yang ngendikan ini. Monggo. Ya itu asifah ini. Jadi yang pertama terkait dengan la yamassuhu illal mutahharun, kemudian yang kedua ittiba Rasul tadi sudah dijawab oleh Gus Ba, terus Quran sebagai asyifa. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan Rasul sebagai penjelmaan Al-Quran. Ya. Satu hal dulu yang kita perlu sadari, bahwa Al-Quran itu bisa mengandung banyak penafsiran. Karena itu sulit diterjemahkan. Yang kita bisa lakukan penjelasan umum tentang kandungan maknanya. Kita ambillah misalnya perintah wudhu. Wamsahu biru'usikum. Baknya saja itu sudah macam-macam artinya. Demikian juga yang lain. La yamassuhu illal mutahharun, banyak pendapat. Boleh jadi apa yang saya anggap benar, Anda anggap tidak benar. Ya kan? Itu orang Syiah berkata yang berhak, sebagian mereka ya, yang berhak memahami dan bisa memahami Al-Quran itu hanya Ahlul Bait. Karena apa? Al-Quran berkata, innama yuridullahu yudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Ada yang berkata al-mutahharun itu malaikat. Jadi bisa beda-beda. Saya ingin dari sini kita mengambil suatu pelajaran. Bahwa bisa jadi dalam rinciannya kebenaran itu beragam. Mazhab yang berkata seluruh kepala harus itu benar buat dia. Yang berkata sebagian benar buat dia. Karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kita berbeda. Jangan anggap Tuhan mau kita itu bersatu semua sama. Kalau dia mau kita bersatu semuanya, dia tidak turunkan Al-Quran seperti ini. Dia tidak jadikan Nabi itu seringkali berkata kamu benar, kamu benar, kamu benar. Ini prinsip yang harus kita pegang. Sehingga kita bisa rukun, oh Anda juga benar. Sama itu contoh populer, gajah itu bagaimana? Yang pegang belalainya, dia bilang, semuanya bisa benar. Itu satu. Seperti halnya saya masuk ilmu. Itu saya kira pertanyaan pertama sudah terjawab. Ya. Syifa. Saya tidak pakai itu. Ada orang mungkin berkesan begitu, tapi itu di Sulawesi Selatan, saya tidak tahu di Jawa. Itu kalau mau cari nama anak, itu buka Quran, kata pertama yang ditemukan itu dia anaknya. Jadi di sana ada namanya Sarik. Karena dia baca Sarik wa Sarikatu, ya toh. Ada yang itu tidak dia namanya dolim. Dolim, ya toh. Itu tidak diajarkan oleh Nabi. Kita disuruh faham Al-Quran, bukan acak buka begini dan sebagainya. Tidak benar itu. Penjelmaan. Oh iya.
Saya kira kembali seperti tadi. Kita ingin fahami Al-Quran, lalu kita wujudkan pemahaman itu dalam kegiatan kita sehari-hari. Itu namanya kita menjelmakan. Nah, dan karena kembali lagi, karena pemahaman bisa beda-beda, maka toleransilah orang yang berbeda. Kita bisa bicara banyak soal ini, tapi saya akan ambil secara singkat. Kita di Indonesia, kita beda-beda kan? Tapi ada yang mempersatukan kita. Lebih-lebih umat Islam, ada yang mempersatukan. Yang mempersatukan kita di Indonesia itu ketuhanan yang Maha Esa. Iya kan? Semua kita. Yang mempersatukan umat Islam itu tauhid. Kemarin saya ada hadir satu diskusi, ada yang berkata begini Gus Baha, yang tidak sholat itu kafir. Saya tanya dia, bagaimana caranya orang masuk Islam? Dia bilang 2 kalimat syahadat. Kalau seandainya dia ucapkan 2 kalimat syahadat setelah subuh jam 8 pagi. Dia meninggal jam 11.30 sebelum zuhur. Dia dinilai muslim atau tidak? Dia muslim. Sholat tidak menjadikan orang kafir. Dia menjadikan berdosa besar. Ya kan, itu satu. Yang mempersatukan kita itu ketuhanan yang Maha Esa sebagai bangsa. Penafsirannya bisa beda-beda. Jangankan antara Muslim dan Kristen, antara Muslim aja penafsiran ketuhanan yang Maha Esa itu sudah beda. Nah, bagaimana caranya kita mewujudkan, menjelmakan ini? Mari kita bersangka baik pada Tuhan. Saya beri contoh. Saya mengundang 10 orang ke rumah saya. Saya kasih alamat. Silahkan datang jam 12 siang kita makan siang. Tibalah 3 orang sebelum jam 12. Welcome, ahlan wa sahlan. Tiba 5 orang terlambat. 2 orang tidak mau datang. Yang 5 orang yang terlambat ini sebenarnya dia mau datang tetapi terlambat sudah karena sesat jalan. Dia datang pada saya, apa saya tolak dia? Saya kata, sudah pergi. Atau saya kata, kenapa lambat? Saya mau datang Pak, saya tidak tahu jalannya kesesatan. Tidak mungkin saya tolak. Nah, begitu juga Tuhan menurut hemat saya. Kita, antara sama Muslim, boleh jadi kita salah jalan tuh. Orang Kristen juga, kita nilai salah jalan. Dia nilai kita salah jalan. Oke deh, tidak usah bertengkar. Kita nanti, Tuhan lebih tahu dari kita. Tuhan maha baik. Dia bisa memaafkan orang yang bersalah. Apalagi orang yang mau pergi tapi salah jalan. Itu titik temu kita. Itu salah satu bentuk dari penjelmaan kalimat tauhid itu. Kalau Anda mau bertengkar, Mu'tazilah dengan ini punya sifat atau tidak sifat, banyak sekali. Bisa salah, tapi Tuhan maha pengasih, maha penyayang. Jadi penjelmaannya seperti itu. Selama itu dimungkinkan oleh kata Al-Quran, oleh ayat Al-Quran, kita terima aja walaupun kita beda pendapat. Sebab kalau tidak, bertengkar tidak ada habisnya. Saya kira itu menyangkut penjelmaan. Baik, terima kasih Prof. Quraisy.